semuanya, salam sehat ya. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang inflasi biaya kesehatan. Oke, apa sih inflasi itu? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar. Dikatakan inflasi apabila kenaikan harga tersebut meluas terhadap kenaikan harga barang-barang lain. Lalu, apa yang dimaksud inflasi biaya kesehatan? Inflasi biaya kesehatan merupakan suatu kondisi ekonomi dalam bidang pelayanan atau kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya biaya kesehatan atau pelayanan kesehatan yang dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat untuk membeli pelayanan kesehatan menurun. Nah, data BPS 2 tahun terakhir terkait inflasi biaya kesehatan dapat dilihat di tabel yang ada di layar. Data menunjukkan bahwa inflasi medis di Indonesia mengalami kenaikan mencapai 13,6% pada tahun 2023. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi ekonomi yang hanya 3,3% per Agustus 2022. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi biaya kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Melihat 3 tahun ke belakang selama pandemi, masyarakat cenderung menunda pengobatan karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran terpapar COVID-19, sehingga menyebabkan komplikasi penyakit lebih banyak. Kondisi ini berdampak pada lonjakan pasien yang membutuhkan perawatan medis. Faktor yang selanjutnya, kurangnya tenaga kesehatan. Ketersediaan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pengobatan juga berperan dalam menyebabkan biaya kesehatan yang terus meningkat. Keterbatasan sumber daya dan permintaan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap meningkatnya biaya kesehatan. Lalu, faktor yang terakhir itu perkembangan teknologi medis. Nah, ternyata perkembangan teknologi dalam dunia medis juga berkontribusi pada kenaikan biaya. Meskipun teknologi baru dapat meningkatkan kualitas perawatan, di sisi lain juga ternyata memerlukan biaya yang jauh lebih mahal. Lalu, bagaimana cara menghadapi kenaikan biaya kesehatan? Langkah pertama yaitu preventif. Langkah ini melibatkan upaya untuk menjaga kesehatan demi mengurangi risiko jatuh sakit, seperti menerapkan gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin, hingga waktu tidur yang cukup. Lebih dari itu, penting untuk mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Langkah yang kedua, detektif. Langkah ini proaktif untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini. Medical check-up rutin menjadi salah satu cara terbaik untuk bisa mengetahui kondisi kesehatan sebelum berkembang atau berakibat lebih fatal. Selain itu, financial check-up juga diperlukan demi memastikan bahwa kamu memiliki rencana keuangan yang tepat dalam menghadapi biaya medis di masa mendatang. Langkah yang ketiga, korektif. Tindakan yang diambil apabila masalah kesehatan telah terdeteksi, melibatkan pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan lanjutan. Untuk itu, penting untuk mengelola keuangan dengan benar. Pendekatan piramida hierarki bisa menjadi salah satu cara dalam mengelola aliran keuangan, di mana 50% dari penghasilan dialokasikan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Thanks for watching. Bye guys!